Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Utami dengan nomor MPM 211000042 dari kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah filsafat hukum mengenai perdebatan moralitas dan hukum antar hard dan vulgar. Hukum alam atau natural law adalah teori filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki dasar moral yang lebih tinggi daripada hukum positif yang dibuat manusia. Hukum alam dianggap universal dan tidak berubah, dan dapat digunakan untuk menilai keabsahan hukum positif. Hukum alam menyatakan bahwa ada seperangkat prinsip moral dan hukum yang mendasar yang berlaku secara universal bagi semua manusia, terlepas dari budaya, agama, atau sistem hukum buatan manusia mereka. Prinsip-prinsip ini dianggap berasal dari sifat alami alam semesta atau dari akal manusia itu sendiri. Terdapat beberapa ciri utama hukum alam. Yang pertama, hukum universal, yaitu berlaku secara universal untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun mereka hidup. Yang kedua, objektif, berdasarkan pada fakta dan akal, bukan pada pendapat atau kemauan subjektif. Yang ketiga, tidak dapat diubah, yaitu tidak dapat diubah oleh manusia karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Yang keempat, lebih tinggi dari hukum buatan manusia, yaitu jika hukum buatan manusia bertentangan dengan hukum alam, maka hukum alam yang harus diutamakan. Lalu terdapat tokoh-tokoh penting dalam aliran hukum alam. Yang pertama, Yunani kuno ada Socrates, Plato, Aristoteles. Yang kedua, Yunani kuno, Cicero, Seneca. Abad pertengahan, Thomas Aquinas, dan modern Hugo Grotius, John Locke, dan lain sebagainya. Pengaruh hukum alam. Hukum alam telah memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran hukum dan politik selama berabad-abad. Konsep ini telah digunakan untuk membenarkan berbagai hal seperti hak asasi manusia, pemerintahan yang sah, hukum internasional, dan perlawanan terhadap tirani. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan antara hukum alam dan perdebatan antara hard dan vulgar. Perdebatan antara hard dan vulgar tentang hubungan antara hukum dan moralitas terkait erat dengan hukum alam. Disebabkan karena yang pertama, hukum alam memberikan dasar moral bagi argumen vulgar bahwa hukum harus sesuai dengan moralitas. Vulgar menggunakan hukum alam untuk mendukung 8 prinsip moralitas hukumnya. Yang kedua, hard menolak hukum alam dan berpendapat bahwa moralitas adalah konsep terpisah dari hukum. Dia berpendapat bahwa hukum dapat sah tanpa moral. Pandangan hard. Herbert Theodore Adolphus Hart adalah seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan karyanya tentang positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah apa yang dikatakan oleh hukum, terlepas dari moralitasnya. Hart berpendapat bahwa hukum dan moralitas adalah dua konsep yang berbeda, dan bahwa tidak semua hukum harus bermoral. Pandangan Hart tentang moralitas. Hart tidak memberikan definisi tunggal tentang moralitas. Dia menggambarkan moralitas sebagai seperangkat prinsip dan standar yang digunakan orang untuk menilai perilaku orang lain. Moralitas seringkali didasarkan pada intuisi dan keyakinan pribadi, dan dapat bervariasi dari orang ke orang dan dari budaya ke budaya. Pandangan Hart tentang hukum. Hart mendefinisikan hukum sebagai sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Hukum berbeda dari moralitas karena hukum dibuat melalui proses yang formal dan ditegakkan dengan sanksi. Hukum juga lebih spesifik dan lebih konkret daripada moralitas. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan antara hukum dan moralitas menurut Hart. Hart berpendapat bahwa hukum dan moralitas saling terkait tetapi tidak identik. Ada beberapa cara di mana hukum dan moralitas dapat terkait. Yang pertama, hukum dapat mencerminkan moralitas, yaitu hukum seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, hukum dapat mempromosikan moralitas. Hukum dapat mendorong orang untuk berperilaku dengan cara yang dianggap normal. Yang ketiga, hukum dapat membatasi moralitas. Namun, Hart juga berpendapat bahwa hukum dan moralitas dapat berbeda. Yang pertama, hukum tidak selalu moral, yaitu ada beberapa hukum yang tidak dianggap moral oleh semua orang. Yang kedua, moralitas tidak selalu dapat ditegakkan melalui hukum, yaitu tidak semua prinsip moral dapat ditegakkan melalui hukum. Yang ketiga, moralitas dapat berubah lebih cepat daripada hukum, yaitu moralitas dapat berubah dengan cepat seiring waktu, sedangkan hukum seringkali lebih lambat untuk berubah. Pandangan Hart tentang moralitas dan hukum kompleks serta bernuansa. Dia berpendapat bahwa hukum dan moralitas saling terkait, tetapi tidak identik. Ada beberapa cara di mana hukum dan moralitas dapat saling memperkuat, tetapi ada juga beberapa cara di mana hukum dan moralitas dapat berbeda. Hart berpendapat bahwa tidak selalu diperlukan bagi hukum untuk sesuai dengan moralitas. Alasannya adalah yang pertama, fungsi hukum berbeda dengan fungsi moralitas. Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam masyarakat, sedangkan moralitas bertujuan untuk mendorong perilaku yang baik. Yang kedua, moralitas bersifat subjektif dan beragam. Apa yang dianggap moral oleh satu orang mungkin tidak dianggap moral oleh orang lain. Oleh karena itu, jika hukum harus selalu sesuai dengan moralitas, maka hukum akan menjadi tidak pasti dan tidak dapat diterapkan secara universal.
Yang ketiga, hukum dapat menjadi tidak efektif jika selalu harus mengikuti moralitas. Terkadang, hukum perlu dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Bahkan, jika hukum tersebut tidak sesuai dengan moralitas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya, yang pertama, hukum yang melarang aborsi mungkin dianggap tidak bermoral oleh beberapa orang, tetapi hukum tersebut mungkin diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang kedua, hukum yang menghukum pencuri mungkin dianggap adil oleh sebagian besar orang, tetapi hukum tersebut mungkin dianggap tidak adil oleh pencuri itu sendiri. Pandangan Hart tentang hubungan antara hukum dan moralitas telah dikritik oleh beberapa ahli hukum lain. Kritikus berpendapat bahwa pandangan Hart terlalu sempit dan tidak mempertimbangkan peran moralitas dalam hukum. Mereka berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah moral, dan hukum yang tidak moral tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Terlepas dari kritik tersebut, pandangan Hart tetap menjadi salah satu pandangan yang paling berpengaruh dalam pemikiran hukum. Pandangan ini telah membantu kita untuk memahami sifat hukum dan hubungannya dengan moralitas. Selanjutnya adalah pandangan Fuller. Leon Louis Fuller adalah seorang filsuf hukum Amerika yang terkenal dengan karyanya tentang moralitas hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Hukum yang tidak bermoral menurut Fuller bukanlah hukum sama sekali. Lalu selanjutnya pandangan Fuller tentang moralitas. Fuller tidak memberikan definisi tunggal tentang moralitas. Dia menggambarkan moralitas sebagai seperangkat prinsip dan standar yang digunakan orang untuk menilai perilaku orang lain dan diri mereka sendiri. Moralitas didasarkan pada alasan dan pertimbangan moral, dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan keadilan. Pandangan Fuller tentang hukum. Fuller mendefinisikan hukum sebagai sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Namun, dia berpendapat bahwa tidak semua sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara dapat dianggap sebagai hukum. 8 prinsip moralitas hukum menurut Fuller. Yang pertama, kejelasan, yaitu hukum harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, konsistensi, hukum harus konsisten dan tidak boleh saling bertentangan. Yang ketiga, kemungkinan untuk dikenalkan, hukum harus mungkin dipatuhi oleh orang-orang yang menjadi subjeknya. Yang keempat, stabilitas, hukum harus cukup stabil untuk memungkinkan orang untuk merencanakan masa depan mereka. Yang kelima, keberlakuan, yaitu hukum harus ditegakkan secara efektif. Yang keenam, kesesuaian dengan moralitas hukum umum, hukum harus sesuai dengan moralitas hukum umum masyarakat. Ketujuh, keterkaitan dengan tujuan sosial, hukum harus dirancang untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Yang terakhir itu yang kedelapan, hukum kemungkinan untuk diubah, hukum harus dapat diubah ketika diperlukan. Fuller berpendapat bahwa hukum yang tidak memenuhi 8 prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Hukum yang tidak bermoral, menurut Fuller, adalah ketidakadilan yang terorganisir. Hubungan antara moralitas dan hukum menurut Fuller. Fuller berpendapat bahwa hukum dan moralitas saling terkait erat. Hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Hukum yang tidak bermoral tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Lalu pandangan Fuller tentang moralitas dan hukum menekankan pentingnya moralitas dalam hukum. Dia berpendapat bahwa hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan keadilan. Pandangan Fuller tentang moralitas internal hukum telah dipuji oleh banyak ahli hukum. Pandangan ini telah membantu kita untuk memahami apa yang membuat hukum menjadi baik dan adil. Contohnya yang pertama, undang-undang yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas mungkin tidak dianggap sebagai hukum yang sah karena melanggar prinsip kesesuaian dengan moralitas yang diterima secara umum. Yang kedua, undang-undang yang terlalu rumit dan sulit dipahami mungkin tidak dianggap sebagai hukum yang sah karena melanggar prinsip kejelasan. Pandangan Fuller tentang hubungan antara moralitas dan hukum masih diperdapatkan hingga saat ini. Namun pandangan ini tetap menjadi salah satu pandangan yang paling penting dalam pemikiran hukum. Lalu selanjutnya perbedaan utama antara Hart dan Fuller. Definisi hukum. Hart mendefinisikan hukum sebagai apa yang dikatakan oleh hukum, sedangkan Fuller mendefinisikan hukum sebagai apa yang seharusnya. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara hukum dan moralitas. Hart berpendapat bahwa hukum dan moralitas ada dua konsep yang berbeda, sedangkan Fuller berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Lalu selanjutnya adalah kriteria keabsahan hukum. Hart berpendapat bahwa hukum yang sah adalah hukum yang dibuat sesuai dengan prosedur yang tepat, sedangkan Fuller berpendapat bahwa hukum yang sah adalah hukum yang memenuhi 8 prinsip moralitas hukumnya. Pendapat saya tentang perdebatan ini, perdebatan antara Hart dan Fuller telah berdampak besar pada filsafat hukum. Pandangan ini telah memicu banyak diskusi dan perdebatan tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Perdebatan antara Hart dan Fuller juga telah menginspirasi banyak teori hukum baru. Teori-teori ini telah membantu untuk lebih memahami sifat hukum yang hubungannya dengan moralitas dan juga untuk membantu untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih baik. Hingga saat ini, hubungan antara hukum dan etika secara umum, termasuk perdebatan antara Hart dan Fuller, menunjukkan keberagaman perspektif yang akan membantu banyak orang memikirkan perdebatan dari berbagai sudut pandang dan disiplin ilmu, termasuk kajian hukum. Faktanya,
Dunia nyata seringkali terus mendapatkan kedua filosofi besar tersebut, antara lain bahwa hukum harus mempunyai moralitas harus terpisah dari hukum agar dapat langsung melaksanakan hukum menurut para pengikutnya. Pandangan Hart tentang positivisme hukum telah menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern. Sementara pandangan Fuller tentang hukum kodrat telah menginspirasi gerakan untuk reformasi hukum dan untuk pengembangan standar hak asasi manusia internasional. Lalu pendapat saya tentang keterkaitan hukum dan moralitas. Hukum dan moralitas adalah dua sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan keterkaitan dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun berbeda, hukum dan moralitas saling terkait erat. Hukum yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Moralitas yang baik juga harus mendukung hukum dan membantu untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.